Wajah indah Chang'er memerah sangat merah pada kata-kata terakhirnya saat dia menekan rasa malu dan amarah di hatinya. Dia tidak akan pernah ingin seorang petani seperti Daryl menggendongnya jika tempat itu tidak terlalu gelap. Persetan denganku. Apakah ini Chang'er? Daryl tiba-tiba tercengang saat dia menatap Chang'er dengan linglung. Daryl terkekeh dan menganggukkan kepalanya. Haha, oke, aku akan sedikit menderita untuk menggendongmu karena Nona Chang'er telah meminta. Astaga. Wajah Chang'er terasa sangat panas setelah mendengar itu. Dia benar-benar malu dan marah. Kau tutup mulutmu. Petani ini tidak hanya licik dan licik. Dia juga mengatakan hal-hal kasar seperti itu. Saya pribadi akan membunuhnya untuk menghilangkan kebencian setelah saya aman dan telah membersihkan nama saya. Daryl melunak setelah merasakan kemarahan Chang'er dan tidak berani menggodanya lagi. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Daryl kemudian membawa Chang'er dan perlahan menuju ke depan. Terkesiap. Pada saat itu, Daryl tidak bisa menahan nafas dengan sosok lembut di tangannya. Dia berbau harum. Tubuh Chang'er sangat tegang dengan jantungnya akan keluar. Pada saat yang sama, dia juga sangat gugup. Dia terus mendesak untuk menutupi kegugupannya. Pergilah lebih cepat, mengapa kamu begitu lambat? Nona Chang'er, bagaimana saya bisa lebih cepat saat saya menggendong Anda? Anda. Saat itu, pertengkaran mereka terus berdering di lubang terbuka yang dalam. Sementara itu, di kota kerajaan dunia baru, para pejabat berdiri dalam dua baris rapi di samping di aula penuh energi dengan ekspresi serius. Seluruh suasana di aula sangat mencekik. Lord Kenny Brett mengenakan jubah naga dan duduk di singgasana dengan ekspresi muram. Daryl tidak muncul kembali setelah sekian lama. Ambrose, yang memimpin pasukan ke alam semesta dunia untuk mencari Daryl juga tidak membawa kabar baik. Ini membuat Lord Kenny yang sudah kesal menjadi sangat tidak sabar. Dia mengumpulkan para pejabat di sana hari itu untuk membahas masalah itu. Lord Kenny tidak bisa hidup damai selama Daryl tidak mati. Lord Kenny ingin menghabiskan malam bersama Monica Vaughn setiap malam dalam beberapa hari terakhir, tetapi dia menolak. Dia tahu bahwa Monica hanya memperhatikan Daryl dan tidak akan menerimanya, maka Daryl harus mati. Yang mulia, tepat pada saat itu, pemimpin penjaga penjara dengan cepat masuk dan dengan hormat berkata kepada Lord Kenny, tersangka telah dibawa ke sini. Di belakangnya ada sosok mungil yang tangan dan kakinya diborgol dengan rantai. Meskipun wajahnya yang bangga menunjukkan sedikit kesedihan, aura yang dia pancarkan tidak boleh diremehkan. Itu Sloan. Lord Kenny mengangguk dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada pemimpin untuk turun. Detik berikutnya, Lord Kenny menatap Sloan dan perlahan berkata, aku memberimu 1 hari untuk memikirkan ini dan 1 hari telah berlalu. Apa jawabanmu? Apakah Anda bersedia bekerja untuk saya? Aku bisa membiarkanmu berada di bawah 1 orang, tetapi di atas ribuan, melanjutkan sebagai Dewi Prajurit Dunia Baru. Ekspresi Lord Kenny tenang ketika dia mengatakan itu, tetapi matanya dipenuhi dengan harapan. Lord Kenny telah menangkap Sloan dan berharap dia akan bekerja untuknya tetapi Sloan menolak, jadi Lord Kenny memberinya waktu 1 hari untuk mempertimbangkannya. Kalau tidak, dia akan secara terbuka melepas pakaiannya dan membiarkan tentara dunia baru mempermalukannya jika dia terus menolak. Sehari telah berlalu pada saat itu. Bab 1829. Astaga. Semua mata tertuju pada Sloan saat itu. Dia menggigit bibirnya dengan keras dan menatap Lord Kenny. Akhirnya, dia masih perlahan berkata, aku bersedia. Sloan memang berpura-pura mengikuti Lord Kenny karena dia tidak berencana untuk setia padanya sama sekali. Sloan awalnya ingin membalas dendam untuk Kaisar Dunia Baru. Namun, dia perlahan menyadari bahwa akan sulit untuk membunuh Lord Kenny, karena itu dia hanya bisa berpura-pura setia kepadanya sebelum menemukan kesempatan untuk membunuhnya di masa depan. Haha. Lord Kenny senang saat dia segera berdiri, memandang Sloan, dan mengangguk. Luar biasa, hebat. Sloan resmi, kamu tidak perlu berlutut ketika kamu melihatku di masa depan. Lord Kenny menginstruksikan para penjaga pada saat yang sama, cepat, lepaskan Sloan resmi. Pada saat itu,
Lord Kenny sangat bersemangat karena dia bisa membuat Sloan bekerja untuknya. Bujukannya selama 2 hari terakhir tidak sia-sia. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Saat itu, dia masih tidak menyadari bahwa Sloan tidak pernah berniat untuk setia padanya. Para penjaga segera masuk dan melepaskan ikatan Sloan. Pejabat di sekitarnya juga dengan cepat naik untuk memberi selamat padanya pada saat yang sama. Selamat, Panglima Sloan. Haha, kita akan bekerja sama sebagai rekan di istana lagi. Selamat. Pada saat itu, suasana yang tadinya menyesakkan juga menjadi cukup ceria. Meskipun Sloan tersenyum, hatinya terasa berat. Tidak apa-apa untuk saat ini saat dia berpura-pura setia kepada Lord Kenny. Namun, keluarga dan teman Daryl masih berada di penjara. Dia harus menemukan cara untuk membebaskan mereka. Sloan sendiri bahkan tidak tahu mengapa dia begitu mengkhawatirkan mereka. Baik. Tepat pada saat itu, Lord Kenny perlahan duduk dan menamparkan singgasana naganya. Seluruh aula utama langsung menjadi sunyi. Detik berikutnya, Lord Kenny mengamati sekeliling dan dengan datar berkata, Daryl belum muncul selama ini. Bagaimana kita harus berurusan dengan kaki tangannya? Tolong beri saya saran, rekan-rekan pejabat saya. Wow. Para pejabat tiba-tiba terlibat dalam diskusi panas atas kata-katanya. Yang mulia, mengapa kita tidak membunuh mereka saja? Ya, tidak ada gunanya terus mengunci mereka karena mereka sudah dikurung begitu lama, namun tidak bisa memikat Daryl ke sini. Ya, Yang Mulia bisa memamerkan kekuatannya kepada dunia dengan membunuh mereka. Para pejabat terus menimpali dan secara mengejutkan mereka semua memiliki pemikiran yang sama untuk membunuh keluarga Carter, Dax, dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka telah dikurung begitu lama, namun Daryl masih belum terlihat. Tidak ada gunanya terus menahan mereka di sana. Oke. Lord Kenny mengangguk setelah mendengar saran itu ketika matanya menunjukkan tanda-tanda dingin dan berkata, saya memutuskan bahwa orang-orang ini dibawa keluar dari istana dan dipenggal di depan umum besok sore. Yang Mulia bijaksana, jawab para pejabat serempak. Sial. Sloan di sampingnya bergidik dan diam-diam cemas dalam hati. Apa yang harus dia lakukan? Lord Kenny terlalu kejam dan ingin membunuh semua orang di penjara. Pada saat itu, Sloan ingin menghentikannya, tetapi tidak dapat melakukannya setelah melihat situasi di depan matanya di mana itu adalah keputusan yang dibuat oleh mayoritas. Darby resmi. Mata Lord Kenny tertuju pada Florian pada saat itu ketika dia tersenyum dan berkata, ambil semua yang berhubungan dengan Daryl dan penggal kepala mereka besok sore. Aku akan menyerahkan ini padamu. Astaga. Florian segera berjalan keluar dan dengan keras berkata, Yang Mulia, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu. Bab 1830. Lord Kenny mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia perlahan berdiri. Mari kita sebut itu sehari. Dia kemudian perlahan berjalan keluar dari aula utama. Ya Yang Mulia. Para pejabat berlutut untuk mengirimnya pergi. Para pejabat itu berdiri dan pergi juga setelah kepergian Lord Kenny. Namun, Sloan tidak ingin pergi karena dia berdiri di sana dengan cemas. Dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dia harus menyelamatkan teman dan keluarga Daryl. Sloan tiba-tiba mendapat ide saat melihat Florian pergi. Larut malam di sebuah rumah besar di bagian kota kerajaan dunia baru yang makmur. Sebuah pesta sedang berlangsung di halaman belakang dengan Florian duduk di kursi utama dan seorang wanita penggoda di pelukannya. Keduanya bermain-main dan saling menggoda. Beberapa pelacur bernyanyi menari untuk mencairkan suasana di ruang di depan mereka. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Jika seseorang tidak tahu lebih baik, mereka mungkin mengira tempat itu adalah rumah bordil. Florian terkenal karena takut pada istrinya. Dia awalnya tidak berani menjadi begitu liar dan riang. Namun, Lord Kenny memerintahkannya untuk mengawasi persiapan hari itu untuk pemenggalan kepala keesokan harinya, jadi Florian memberi Yumi alasan untuk mengatakan bahwa dia akan sibuk mengamankan dan menjaga penjara. Sebenarnya, Florian datang untuk mencari kesenangan. Menguasai.
Seorang penjaga dengan cepat berjalan tepat pada saat itu dan dengan keras berkata, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Florian sangat marah karena diinterupsi saat dia melotot dan mencaci, F*U, tidak bisakah kamu melihat aku sibuk? Saya tidak melihat tamu hari ini. Keluar. Penjaga itu bergidik dan berkeringat deras. Hehe. Tepat pada saat itu, tawa ringan datang dari luar sebelum seorang wanita menarik perlahan masuk. Wajah cantiknya menunjukkan sedikit ejekan saat dia melihat ke arah Florian. Tuan Darby, betapa berwibawanya Anda. Itu Sloan. Meneguk. Kemarahan Florian langsung hilang saat melihatnya. Dia diam-diam menelan air liurnya saat dia menatap intens pada tubuh sempurnanya dengan matanya yang hampir keluar. Ah, ini Panglima Sloan. Florian sadar beberapa detik kemudian sebelum tersenyum dan berkata, tamu yang sangat langka. Datang-datang, silahkan duduk. Namun, Sloan berdiri di sana tanpa bergerak dan hanya melirik ke arah beberapa pelacur penyanyi di sebelahnya. Florian segera mengerti maksudnya sebelum melambaikan tangannya. Pergi dulu. Ya, guru. Jawab pelacur bernyanyi yang kemudian perlahan pergi. Hanya ada Florian dan Sloan yang tersisa di aula saat itu. Florian tersenyum dan bertanya, Panglima Sloan, saya ingin tahu apa yang bisa saya lakukan untuk Anda karena Anda tidak nyaman mengunjungi saya begitu larut malam. Matanya tidak pernah lepas dari tubuh Sloan saat mengatakan itu. Menawan. Dia terlalu cantik. Meskipun Sloan dalam pakaian kasual hitam pada saat itu tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang sempurna. Pria manapun yang melihatnya akan jatuh cinta pada auranya yang sangat kuat. Florian terkenal bernafsu dan secara alami juga sama. Ekspresi Sloan acuh tak acuh tanpa reaksi apapun saat dia dengan datar berkata, Tuan Florian, Anda akan bertanggung jawab untuk mengeksekusi penjahat penting besok. Anda memiliki tanggung jawab besar, namun Anda di sini bersenang-senang daripada berada di penjara untuk mencegah siapapun masuk. Apakah Anda tidak takut Yang Mulia akan mendengar tentang ini dan menghukum Anda karena kejahatan Anda? Haha. Florian tertegun pada awalnya setelah mendengar ini sebelum dia segera tidak bisa menahan tawa. Panglima Sloan, kita semua adalah orang pintar. Anda tidak perlu menggunakan ini untuk mengintimidasi saya. Florian kemudian menyipitkan matanya dan tersenyum sambil menatap Sloan. Jika tebakanku benar, kamu di sini malam ini karena kaki tangan Daryl, kan? Selain itu, hari ini di istana hanyalah rencana sementara Anda untuk berurusan dengannya karena Anda tidak benar-benar ingin bekerja untuk Yang Mulia, kan? Mata Florian dipenuhi dengan kelicikan ketika dia mengucapkan kalimat terakhir. Florian licik dan jahat selain pandai membaca bahasa tubuh. Bertahun-tahun menjadi pejabat telah membuatnya mahir dalam hal itu. Di istana pada siang hari, Florian langsung tahu bahwa kesetiaan Sloan kepada Lord Kenny adalah tipuan. Sloan lah yang sebelumnya membawanya ke dunia baru, oleh karena itu Florian sangat jelas menunjukkan kesetiaan besar Sloan kepada Kaisar Dunia Baru. Bagaimana dia bisa menentang prinsipnya untuk bekerja untuk Lord Kenny? Bab 1831. Florian tersenyum dan berkata kepada Sloan, Panglima Sloan, terakhir kali kaulah yang paling meremehkanku. Kenapa kamu tiba-tiba datang padaku malam ini? Apakah Anda mencoba untuk meminta bantuan? Jangan bilang kamu ingin aku menyelamatkan teman dan keluarga Daryl. Florian tersenyum ketika dia mengatakan itu. Dia tahu Sloan selalu memandang rendah dirinya. Pada saat itu, kunjungannya pada larut malam itu ada hubungannya dengan menyelamatkan keluarga Daryl karena Lord Kenny memberikan keputusan pada siang hari agar mereka dipenggal keesokan harinya dengan dirinya sendiri yang menjadi algojo. Sloan mengunjunginya larut malam. Pasti karena dia ingin dia melepaskan teman dan keluarga Daryl. Ekspresi Sloan sedikit berubah setelah mendengar itu sebelum dia dengan datar berkata, bagaimana jika itu? Bagaimana jika tidak? Florian telah menebak dengan benar. Sloan datang karena keluarga Carter, Dax, dan yang lainnya. Lord Kenny telah memerintahkan mereka untuk dipenggal keesokan harinya dan waktu hampir habis. Bahkan jika Sloan sangat cakap, dia tidak bisa menyelamatkan begitu banyak dari mereka sekaligus. Karena itu, Sloan memutuskan untuk datang dan mencari Florian setelah memikirkannya. Florian dan keluarga Carter berasal dari daratan yang sama.
Bahkan jika Florian jahat, dia pasti masih memiliki perasaan terhadap tanah airnya. Florian perlahan berdiri sebelum tersenyum dan berkata, "Panglima Sloan, sepertinya kamu memiliki hubungan dekat dengan Daryl bahkan ingin menyelamatkan keluarganya." Sloan mengerutkan kening dan tidak peduli dengan omong kosong apapun. "Florian, kamu pernah menjadi seseorang dari alam semesta dunia. Keluarga Carter dan yang lainnya yang akan kau pancung besok juga berasal dari alam semesta dunia. Bagaimana Anda bisa melakukannya? Jika Anda masih memiliki hati nurani, bantu saya dengan membiarkan mereka pergi. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel." Hehe. Florian tiba-tiba tertawa mendengar itu. "Panglima tertinggi Sloan, kamu benar-benar orang yang langsung. Oke, saya harus mengatakan sesuatu karena Anda sudah mengakui. Saya dapat membantu Anda dengan satu syarat, Anda harus tinggal di sini malam ini dan minum dengan saya. Bagaimana dengan itu? Kamu orang yang pintar, aku yakin kamu tidak akan mengatakan tidak." Florian kemudian perlahan berjalan mendekat dan hendak meraih tangan Sloan. Sebenarnya, Florian sudah lama memperhatikan Sloan. Dia sebelumnya sangat tertarik dengan aura agungnya ketika dia pertama kali melihat Sloan. Hanya pada saat itu, Sloan sedang dihargai oleh Kaisar Dunia Baru selain menjadi Dewi Prajurit yang terkenal di dunia, sehingga Florian hanya bisa melihat dari jauh dan tidak berani mendekatinya. Kemudian, Sloan ditangkap ketika Lord Kenny menjadi kaisar. Florian menggunakan kekuatannya untuk mencoba mengklaimnya, hanya agar Ambrose mengurus masalah penjara, jadi Florian tidak memiliki kesempatan sama sekali. Namun, Sloan datang sendiri pada hari itu. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Tamparan. Sloan pada saat itu segera mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Florian tanpa peringatan apapun saat melihat tangan Florian mendekatinya. "Bodoh tak tahu malu," kata Sloan dingin sebelum dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Jika dia harus menggunakan kesuciannya sebagai imbalan atas bantuan Florian, dia lebih suka tidak melakukannya. Florian mencengkeram wajahnya tetapi tidak marah sama sekali. Dia terkekeh dan kembali ke arah Sloan. "Panglima Sloan, besok siang adalah eksekusi. Anda tidak punya banyak waktu, tetapi luangkan waktu Anda untuk memikirkannya. Aku akan menunggumu di sini." Haha. Florian kemudian duduk sekali lagi dan meneguk anggur. Dia tidak takut Sloan akan melaporkannya kepada Lord Kenny karena dia juga memiliki rahasia berpura-pura setia kepada Lord Kenny. Namun, satu malam telah berlalu tetapi Sloan tidak muncul. Di penjara saat itu juga. Matahari di luar baru saja terbit menandakan dimulainya hari baru yang cerah. Namun, Doug Sanders, Chester Wilson, dan keluarga Carter di penjara suram. Mereka telah mendengar tentang keputusan Lord Kenny. Mereka akan dieksekusi di depan umum setengah hari lagi. Apakah mereka akan mati begitu saja? Betapa tidak adilnya. Mencicit. Tepat pada saat itu, pintu penjara didorong terbuka sebelum puluhan penjaga menyerbu masuk. "Ikat dan bawa mereka keluar sementara kita menunggu instruksi Master Darby," kata pemimpin penjaga dengan dingin. Wola. Bab 1832. Puluhan penjaga segera datang atas perintahnya dan mendorong Dax dan yang lainnya keluar dari sel penjara. Pada saat itu, mata mereka memerah dan sangat gelisah. Mereka tahu bahwa kepala mereka akan tergeletak di tanah pada siang hari jika mereka meninggalkan sel penjara. Merayu. Dax menarik napas dalam-dalam dengan wajah penuh amarah dan kesedihan. Aku adalah Dax Sanders yang gigih, yang mengira aku akan mati dengan kematian yang menyedihkan. Wah. Sarah Carter di dekatnya mulai terisak-isak setelah mendengar itu saat air matanya terus jatuh. "Saya tidak ingin mati, aku belum bisa mati." Dia tidak takut mati tetapi hanya sangat enggan untuk mati. Ayahnya telah meninggal secara tragis sementara ibunya diculik ke Westrington. Dia belum membalas dendam untuk mereka, maka dia tidak bisa mati begitu saja. Joel yang berada di sampingnya dengan cepat menghiburnya dengan lembut, "Nona Sarah, jangan menangis. Kita akan baik-baik saja. Tuan akan datang dan menyelamatkan kita." Namun, kenyamanan Joel tidak banyak membantu karena Sarah terisak lebih keras. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel.
Yang lain juga sangat putus asa. Tahan. Tepat pada saat itu, teriakan dingin datang dari luar sebelum sesosok dengan cepat masuk. Sosok berjubah hitam itu tinggi dan mengenakan topeng tulang putih, memancarkan aura jahat. Tuan bayangan hantu. Pemimpin penjaga tertegun tetapi masih mempertahankan nada hormatnya. Ghost Shadow adalah pengawal Florian. Dia terkenal karena memakai topeng tulang putih. Taktiknya kejam dan kejam. Dia melakukan banyak hal jahat untuk Florian selama bertahun-tahun. Di kota kerajaan dunia baru, dia juga terkenal karena dia adalah salah satu orang pengawas militer. Jadi apakah itu tentara kerajaan atau penjaga kota, mereka akan menghindarinya setiap kali mereka melihat bayangan hantu. Orang seperti itu ada di depan pemimpin para penjaga. Pemimpin penjaga secara alami tidak akan berani mengendur. Namun, Ghost Shadow ini palsu. Itu adalah Sloan yang berpura-pura menjadi dirinya. Sloan mengambil risiko dan pergi menemui Florian malam sebelumnya. Tidak hanya dia licik dan licik, tetapi juga tidak manusiawi. Dia tahu dia tidak akan membantunya, jadi Sloan harus mencari solusi sendiri. Tuan bayangan hantu, pemimpin penjaga dengan cepat mendekati Sloan dan menatapnya. Kenapa kamu tiba-tiba di sini? Harus dikatakan bahwa penyamaran Sloan sempurna sehingga tidak ada yang mengenalinya sama sekali. Astaga. Sloan tidak repot-repot mengatakan apa-apa lagi saat dia mengeluarkan token dari tubuhnya dan dengan dingin berkata, Tuan Darby menyuruhku menyampaikan kata-katanya bahwa tempat eksekusi akan diubah menit terakhir ke pinggiran kota kerajaan. Siapkan anak buahmu untuk menangkap penjahat ini dan ikuti aku. Token di tangan Sloan terbuat dari emas tungsten dengan ukiran harimau ganas di atasnya. Itu adalah simbol pengawas militer yang dibawa Florian kemanapun dia pergi. Token pengawas militer. Itu benar, ketika Sloan menamparkan Florian malam sebelumnya sebelum dia pergi, dia diam-diam mencuri token darinya. Florian sedang minum dan bersenang-senang, sehingga dia tidak menyadari bahwa tokennya telah dicuri oleh Sloan. Ya Tuan. Pemimpin penjaga mempercayainya setelah melihat token itu. Dia dengan cepat memerintahkan anak buahnya, cepat, bawa penjahat ini ke pinggiran kota kerajaan. Setengah jam kemudian, pemimpin penjaga membawa Dax dan yang lainnya sambil mengikuti Sloan ke lereng di luar kota kerajaan. Tuan bayangan hantu. Pada saat itu, pemimpin penjaga dengan sopan bertanya kepada Sloan, bukankah kita terlalu bersemangat untuk membawa mereka keluar sepagi ini? Juga, bukankah kita harus mengirim lebih banyak orang untuk menjaga lingkungan? Dia masih tidak menyadari bahwa orang di depannya adalah Dewi Prajurit yang terkenal sampai saat itu. Di saat yang sama, Dax dan keluarga Carter juga mulai menyadari ada yang tidak beres. Lord Kenny telah memutuskan bahwa mereka harus dieksekusi di depan umum untuk memancing Daryl keluar. Mengapa dia tiba-tiba mengubah tempat eksekusi ke tempat yang begitu terpencil? Bab 1833. Bang. Sloan tidak menjawab. Dia tiba-tiba menyerang pemimpin penjaga tepat di dadanya yang tidak bisa bereaksi tepat waktu dan hanya mengeluarkan gerutuan teredam sebelum terbang puluhan meter ke belakang, mendarat dengan keras di tanah, mati. Anda. Apa yang sedang kamu lakukan? Hentikan dia. Para penjaga di sekitarnya berseru. Mereka sangat marah dan mengelilinginya. Dax dan keluarga Carter sama-sama tercengang. Mengapa mereka mulai berkelahi di antara mereka sendiri? Sloan tidak repot-repot mengatakan apa-apa karena sosok cantiknya baru saja menyerang. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Bang, bang, bang. Hanya dalam rentang beberapa napas pendek, lusinan penjaga semuanya terbaring di genangan darah mereka sendiri. Merayu. Dax, Chester, dan keluarga Carter menarik napas dalam-dalam saat melihat pemandangan itu. Mereka sangat terkejut dan senang. Mereka tidak bisa membantu tetapi berteriak pada saat itu. Darrell, apakah itu kamu? Tuan, saya tahu Anda akan datang untuk menyelamatkan kami. Daryl. Pada saat itu, mereka semua berpikir bahwa orang bertopeng itu adalah Daryl karena hanya dia yang bisa membalikkan keadaan pada saat yang paling penting. Merayu. Sloan tidak bereaksi melihat ekspresi antusias penonton.
Dia kemudian perlahan melepas topeng tulang putih dan mengamati kerumunan di sekitarnya dengan wajahnya yang diam tapi indah. Terkesiap. Senyum Dax dan keluarga Carter merekah di wajah mereka saat melihat Sloan dan menunjukkan ekspresi yang sangat bingung. Panglima tertinggi Sloan. Kenapa dia? Mengapa dia menyelamatkan kita? Sebenarnya, semua orang sangat terkejut karena dialah yang memimpin tentara dunia baru untuk menyerang alam semesta dunia 10 tahun yang lalu. Mengapa orang seperti itu mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan mereka? Namun, itu adalah kebenaran dan itu telah terjadi. Sloan tidak repot-repot mengatakan apa-apa lagi saat dia melihat mereka dan dengan lembut berkata, "Kalian semua tidak perlu terus bertanya-tanya. Saya hanya menghormati Daryl dan tidak tega melihat teman-teman dan keluarganya meninggal dengan cara yang menyedihkan. Selain itu, Yvette adalah wanita Daryl dan aku dekat dengan putri Yvette, jadi aku datang untuk menyelamatkanmu atas namanya." Sloan kemudian dengan lembut mendesak mereka, "Cepat pergi sebelum para penjaga dan bangsawan menyadari bahwa kalian semua sudah pergi." Merayu. Dax, Chester, dan yang lainnya saling memandang pada kata-katanya. Mereka menganggukkan kepala menyadari. Detik berikutnya, Dax berjalan keluar, memandang Sloan, dan berkata, "Panglima Sloan, mengapa Anda tidak ikut dengan kami jika itu masalahnya?" Lord Kenny tidak akan pernah memaafkannya sejak Sloan diam-diam membiarkan mereka pergi. Meskipun Sloan kuat, anak buah Lord Kenny banyak. Akan mudah bagi mereka untuk menyingkirkannya. Yang lain dengan cepat menimpali juga pada kata-katanya. "Ya, ikut kami. Akan berbahaya bagimu untuk tinggal di sini sendirian." Sloan tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya saat menghadapi ajakan mereka. "Terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi saya masih memiliki hal-hal penting untuk dilakukan. Aku tidak akan pergi dulu." Wajahnya tenang ketika dia mengatakan itu, tetapi nada suaranya ditentukan. Dia menentang prinsipnya untuk tidak setia hanya untuk bekerja di bawah Lord Kenny untuk satu-satunya tujuan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Rencananya baru saja dimulai, jadi bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Meskipun Sloan adalah seorang wanita, dia memiliki kepribadian yang sangat teguh. Dia harus menyelesaikannya begitu dia memikirkan sesuatu.